Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Kurniadi, NIM 2190302329. Kelas A2 malam, mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi 6 makhluk hidup dalam ekosistem alami. Di antaranya A. Populasi dan komunitas makhluk hidup. B. Berbagai bentuk ekosistem alami. C. Aliran energi dan materi ekosistem alami. A. Populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama, dalam kurun waktu yang sama pula. Komunitas adalah kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Itu dapat bermacam-macam. Satu, netral. Di antara populasi tidak ada saling mempengaruhi. Misalnya, populasi semut dan lebah. Dua, kompetisi. Terjadi persaingan antar populasi, misalnya populasi zebra dan rusa. Tiga, mutualisme. Kalau hubungan antar populasi saling menguntungkan, misalnya antara populasi semut dan kutu pohon. 4. Predasi. Jika anggota populasi akan dimakan oleh anggota populasi yang lain, yang makan disebut predator, yang dimakan disebut mangsa, misalnya antara populasi singa dan rusa. 5. Parasitisme. Kalau salah satu populasi jadi parasit dari populasi yang lain, misalnya antara pohon dengan benalu. 6. Komensalisme. Interaksi antar populasi di mana yang satu untung, yang lain tidak rugi, misalnya antara pohon dengan anggrek. Komunitas dapat terbagi menjadi 3 komponen, yaitu 1. Berdasarkan lokasi atau tempat wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. 2. Berdasarkan minat. 3. Berdasarkan komuni. Komuni dapat berarti ide dasar yang dapat mendukung komunitas itu sendiri. Lingkungan hidup organisme ada 2, yaitu lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. B. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contohnya lingkungan abiotik misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Dalam ekosistem ada A. Rantai makanan atau food chain. Perpindahan energi dari sinar matahari yang dipakai oleh tumbuhan melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan-memakan dengan cara tertentu atau proses saling makan dalam suatu ekosistem. B. Jaring-jaring makanan. Rantai makanan yang satu dengan yang lainnya dalam ekosistem akan saling menjalin sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Di sini kita lihat ada contohnya. 1. Padi dimakan burung, burung dimakan musang, musang dimakan elang, dan elang menjadi pengurai. 2. Burung dimakan musang, musang dimakan elang, elang dimakan menjadi pengurai. 3. Padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, dan elang menjadi pengurai. 4. Tikus dimakan musang, musang dimakan elang, elang dimakan pengurai. 5. Padi dimakan burung, burung dimakan elang, dan elang dimakan pengurai. Begitupun seterusnya. Contoh gambar rantai makanan di atas. Contoh gambar rantai makanan di darat yaitu 1. Rumput bertindak sebagai produsen, 2. Belalang sebagai konsumen 1 atau herbivora, 3. Katak sebagai konsumen 2 atau karnivora, 4. Ular sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak karnivora, 5. Jamur sebagai dekomposer. Kita lihat lagi contoh gambar rantai makanan yang ada di laut. 1. Energi matahari sebagai produsen, 2. Fitoplankton konsumen tingkat 1, 3. Zooplankton konsumen tingkat 2, ikan kecil konsumen tingkat 2, dan ikan besar konsumen tingkat 3 atau karnivora. B. Berbagai bentuk ekosistem alami. Berbagai bentuk ekosistem alami antara lain. 1. Ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri dari beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. 2. Ekosistem air. Ekosistem air terdiri dari atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri memiliki variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaannya kurang, dan terpengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Ekosistem buatan.
Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan antara lain bendungan, sawah irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Ekosistem buatan antara lain hutan buatan, sawah, ladang, kebun desa, kota, bendungan, dan kolam. C. Aliran energi dan materi ekosistem alami. 1. Aliran energi. Aliran energi produsen sampai konsumen, puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen, yang menempati dasar piramida. Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1 dan jumlah konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3. Demikian seterusnya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan. Jika di rantai makanan digambarkan dari produsen sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Dalam setiap komunitas, setiap populasi dapat dikelompokkan ke dalam salah satu dari kelompok berikut. A. Produsen, yaitu suatu jenis makhluk hijau daun yang bisa merubah energi surya menjadi energi kimia dalam jaringannya seperti rumput, pohon, dan lainnya. B. Konsumen pertama yaitu makhluk herbivora, suatu organisme pemakan seperti sapi, kerbau, gajah, dan kambing. Intinya ini pemakan rumput ya guys. 3. Konsumen kedua yaitu karnivora, suatu organisme pemakan karnivora seperti manusia, harimau, ular, dan lainnya. D. Konsumen ketiga yaitu karnivora, suatu karnivora pemakan lainnya. E. Parasit, yaitu organisme yang memakan yang telah dicerna oleh organisme lainnya sebagai tempat hidupnya seperti benalu, jamur, dan lainnya. F. Pemakan bangkai organisme yang hidup dari kotoran hewan atau tumbuhan yang telah membusuk. G. Pengurai, yaitu mikroba yang menguraikan organisme atau sampah organik menjadi zat kimia atau energi yang ke lingkungan dan dapat diserap kembali oleh makhluk hidup. Sekian presentasi dari saya tentang ekosistem. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.